Pengakuan Insanul Fahmi mengenai alasannya menikahi Inara Rusli secara siri menimbulkan perdebatan emosional di publik, terutama setelah ia membandingkan Inara Rusli dengan istri sahnya Wardatina Mawa. Fahmi memuji Mawa sebagai sosok istri yang baik, cerdas, dan cakap mengurus anak. Namun, ia tidak menampik ketidakcocokan komunikasi yang telah lama menjadi pemicu keretakan. Di bawah tekanan pekerjaan yang tinggi, Fahmi mengeluhkan Mawa yang dinilainya kurang bisa menjaga intonasi, pemilihan kata, dan momentum yang tepat saat berkomunikasi di rumah. Sebaliknya, Fahmi mengaku menemukan ketenangan dan kelembutan yang selama ini ia butuhkan pada diri Inara Rusli. Ia memuji Inara memiliki karakter dan nilai agama yang baik, serta kemampuan berkomunikasi yang menenangkan, sehingga ia menganggap Inara sebagai wife material yang tepat. Ironisnya, pencarian kenyamanan ini justru berujung pada masalah hukum pelik. Terungkap pula bahwa Fahmi telah berbohong kepada Inara dengan mengaku berstatus duda. Padahal ia masih suami sah Mawa yang kini melaporkan keduanya ke polisi atas dugaan perzinahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Insanul Fahmi, sok-sokan lu ya pengen poligami. No, istri sah lo bilang diigoi kalau lo sholat subuh aja masih males-malesan. Gayaan pengen poligami, ilmu agama lo aja belum cukup. Gak ada cerita ya lo mau nutupin nafsu dan perselingkuhan lo, tapi agama lo jadikan tameng. Yang bikin Koko bingung, masih penasaran di luar nalar tuh sama si Inaranya. Emang kamu sepolos itu Inara? Segampang itu kamu mau dinikahi sama seorang laki-laki tanpa melihat bibit bebet bobotnya, atau ngecek dulu, berpikir 1000 kali dulu. Cuman dia kasih iming-iming, gue udah talak bini gue udah pisah. Terus lu percaya, lu gak minta bukti akte cerai atau apa gitu. Padahal kan lu sudah pernah menjadi korban perselingkuhan, sudah pernah disakiti gitu, udah ada pengalaman. Kenapa tidak belajar dari pengalaman? Jangan bilang ini takdir ya. Tuhan menciptakan kita udah sesempurna mungkin tuh, dikasih otak besar sama otak kecil untuk berpikir gitu loh. Yang lewat di FYP gue bikin mah gue kambuh, tau gak, asam lambung gue. Tiba-tiba gue stres kayak gitu ya, muntah, tau gak. Kenapa sih yang lewat ya laki-laki model begituan di podcast? Pengen poligami ya kan, ngumpet-ngumpet dari bini ya, pengen poligami, bikin pengakuan dia salah, nangis-nangis. Enggak banget ya lu, ya kan? Udah deh, aduh, yang undang-undang podcast kayak begitu-begituan jangan kasih panggung tuh buat laki-laki begituan, udah ya. Nggak demen, dia salah tetap salah, nggak bisa dibenerin. Mau gimana pun juga nggak ada tuh ya. Lo bikin pengakuan seolah-olah menyalahkan sang istri lah, nggak mendapatkan kenyamanan lah, nggak tidak mendapatkan keinian yang dia cari lah tuh ya. Ujung-ujungnya stek jatuhnya kayak begitu. Udah deh ya, nggak usah ditutupin pakai agama. Asam lambung gua naik. Kenapa FYP nih bikin begitu, bikin nggak tenang, tahu kayak begitu lewat. Kita kagak mau lihat ya, ngoceh terus kebuka ya kan, penasaran juga, pengen tahu alasan lo apaan. Ya, mau-mauan aja lagi tuh si Inara ya. Inara banyak lagi laki-laki suami di luaran ya kan. Coba lu kan tanggung lo, udah buka inian lo nih, cadar ya kan, buka aja deh sekalian deh kerudungnya ya, kagak usah dipakai dulu ya kan, sampai lu jejak bener hati lu netepin apa yang dapat yang mana, baru kayak begitu kan bikin ngerusak yang lain-lainnya gitu kan. Udahlah si Jule sekarang nyusul elu gitu ya kan, bikin asam lambung naik lu yang FYP kayak begitu bikin nggak tenang ya kan. Udah deh ya, itu untuk laki-laki tuh ya, ntar lu kena lu ujung-ujungnya ya, ambil nanti tuh ya sama Allah ya, diambil nanti ya dengan sekejap tuh ya apa yang lu punya ya. Jangankan harta, cuma titipan ya, yang lu sayangin aja bisa pada hilang ya. Pakai cara nangis lagi tuh laki ya, kelihatan banget nangisnya dibuat-buat, tau gak. Dia gak mikirin perasaan bininya banget ya, hancur tau gak. Itu perasaan bininya tuh, dia begitu, gue aja ngerasain kayak gue seolah-olah bininya gitu. Ibu buset dah, sakit hatinya banget. Tapi ntar percaya deh sama gue ya, karma itu nyata sih ya. Baik buruknya entah kita nanti ya dibalasnya oleh Allah tuh dengan kita dikasih penyakit, entah nanti ke depannya terus kita kawin nih misalkan sama istri yang baru nih yang poligami,
entah anaknya bagaimana gitu. Pokoknya itu tuh pasti nyata. Jadi itu tuh cuma tinggal menunggu aja gitu ya. Kalau udah jalannya udah salah dari awal tuh dia udah ya pasti salah seterusnya, dia bakal dihantuin gitu. Jadi percuma lu udah expose ya, lu dengan bangganya menyatakan bahwa lu tuh udah poligami, udah nikah siri ya. Terus sekarang nih dunia medsos, lu terus buat pengakuan di dunia medsos ya, netizen pada tahu lu diserang ya, kena mental hidup lo, nggak bakal bahagia udah kayak gitu. Emang udah sifat lu kayak begitu. Nanti nih lu udah kawin lagi, lu siap-siap aja Inara ya. Ini laki model beginian udah sifat tuh nggak bisa dirubah ya. Lu bakalan nanti ngalamin seperti istri yang pertama, percaya sama gua kayak begitu ya. Udah lu kayak nggak, mendingan lu hidup sendiri. Lu kan udah bisa nyari duit juga ya kan, anak juga ada, ngapain lagi, pelan-pelan ya, jangan langsung kayak gerabak-gerubuk gitu. Apakah pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri pertama bisa dianggap sah? Bisa dianggap sah apabila dilakukan sesuai syariat agama tertentu dan rukun pernikahan tersebut terpenuhi. Karena pada dasarnya seorang pria bila ingin melakukan pernikahan lainnya namun masih terikat dalam pernikahan dengan seseorang, pada dasarnya memang tidak membutuhkan izin dari istri pertama. Itu aturan agama tertentu. Suka tidak suka, faktanya seperti itu. Namun ada aturan negara yang dibuat untuk melengkapi aturan agama tersebut, yaitu harus dicatatkan. Yang kedua, harus sepengetahuan dan seizin istri pertama, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko adanya potensi dampak konflik maupun dampak hukum. Karena apabila istri pertama merasa tidak diberitahu dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri pertama, maka dimungkinkan istri akan menggugat secara hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan istri dan tanpa seizin istri pertama. Potensi-potensi masalah tersebutlah yang diminimalisir dari aturan negara tersebut, agar jangan sampai sebuah pernikahan malah berdampak konflik keluarga maupun berdampak secara hukum. Maka dapat disimpulkan aturan negara tersebut dibuat dan ada untuk melengkapi aturan agama tersebut, untuk meminimalisir penyimpangan yang mungkin saja atau berpotensi dilakukan untuk mencari celah terkait aturan-aturan tersebut. Hal tersebut dilakukan pada dasarnya untuk melindungi semua pihak, tidak satu, dua, atau tiga pihak, untuk melindungi semua pihak, baik suami, istri, maupun anak keturunannya. Apalagi apabila pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri tersebut dilakukan dengan disertai adanya rekayasa data ataupun administrasi dan atau bahkan mengiming-imingi dengan hal tertentu yang pada dasarnya tidak ada, seperti mengaku duda namun pada kenyataannya masih terikat pernikahan, mengaku duda namun faktanya tidak ada surat atau akta cerai, mengaku dalam proses perceraian namun faktanya proses perceraian itu tidak ada. Hal-hal tersebutlah yang coba diminimalisir dengan aturan negara yang lagi-lagi ada untuk melengkapi aturan agama. Maka harus diingat baik-baik, pernikahan yang tercatat dan sepengetahuan serta seizin istri pertama saja masih berpotensi berdampak adanya konflik maupun dampak hukum. Apalagi pernikahan yang tidak tercatat dan atau tidak sepengetahuan serta seizin istri.
potensi dampak masalah konflik keluarga maupun dampak hukumnya jauh lebih besar. Maka alangkah lebih baik dan bijaksana pernikahan tersebut dapat sah secara agama dan sah pula secara negara. Karena pada dasarnya pernikahan seharusnya membuat bahagia semua pihak, bukan membuat luka dan membuat masalah untuk keluarga. Alright. Ulala.